PSSI kedatangan winger keturunan bertato Garuda, bintang Liga 1 yang layak dibawa Sintayong di Piala Asia U23. Kecurangan Vietnam mulai tercium jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Naturalisasi Martin Paes lanjut, PSSI kedatangan winger keturunan bertato Garuda. Kiper keturunan Martin Paes menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air usai proses naturalisasi kiper FC Dallas tersebut terganjal aturan FIFA. Sebagai informasi, persyaratan FIFA yang dilanggar oleh Martin Paes adalah perihal usia. Saat ditelusuri, Martin Paes ternyata sempat membela Belanda U21 di kualifikasi Euro U21 2021 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Hal itu terjadi ketika Belanda U21 menghadapi Belarusia U21 pada 15 November 2020 lalu, di mana Paes mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai starter di bawah mistar gawang Jong Oranye. Menanggapi hal tersebut, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan, proses naturalisasi Martin Paes akan tetap dilanjutkan sampai sang kiper mendapatkan status warga negara Indonesia. Arya Sinulinga sendiri mengatakan, pihaknya akan mencoba berdialog dengan FIFA supaya Paes bisa membela timnas Indonesia ketika statusnya sudah menjadi WNI. Di sisi lain, PSSI sendiri tengah kedatangan winger keturunan, yakni Kenan Pounal yang mengaku telah mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Punggawa SVV CV Degen tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Nathan Joeon. Kenan mengaku senang bisa melihat sepupunya itu menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia pun berharap suatu saat kelak bisa memiliki kesempatan yang sama. Menurutnya, sepak bola Indonesia adalah hal yang menarik, terutama fanatisme supporter Garuda. Saya sangat bangga dengan Nathan. Saya mau melihat dia main untuk timnas Indonesia. Saya mau melihat dia bersama di Swansea. Dia adalah saudara saya dan saya merasa bangga dengan itu. Kadang saya menyaksikan highlight timnas Indonesia di YouTube, kalau klub Indonesia enggak. Halo Indonesia, terima kasih banyak untuk dukungannya. Saya berharap kita bisa bertemu di masa yang akan mendatang. Sampai jumpa, ujar pemain berposisi winger tersebut. Menariknya, Kenan rela menggambar tubuhnya dengan tato Garuda. Hal itu membuktikan bahwa nasionalismenya telah mengalir dalam darah pemain yang memiliki kakek dan nenek asli orang Indonesia ini. Bintang Liga 1 yang layak dibawa Sintayong di Piala Asia U23. Pertama, Beckham Putra Nugraha. Beckham Putra Nugraha bisa disiapkan andai Marcelino Ferdinand tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Keduanya bermain di posisi yang sama. Beckham dan Marcelino sama-sama berperan sebagai gelandang serang. Keduanya juga sama-sama bisa berperan sebagai kreator maupun eksekutor. Beckham mempunyai kelebihan dalam dribble dan melewati pemain lawan. Namun kondisi fisiknya masih kurang untuk bertarung di lini tengah ketika timnya diserang. Kendati demikian, wonderkid Persib Bandung tersebut layak digembleng Sintayong di pemusatan latihan. Kedua, Ananda Rehan. Sintayong bisa mempertimbangkan untuk memberdayakan Ananda Rehan jika Ivar Jenner tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia U23 lantaran Piala Asia U23 bukan agenda FIFA. Ananda Rehan berkontribusi besar ketika membawa timnas Indonesia U23 meraih medali emas Asian Games 2023. Dia menjadi pilihan utama di lini tengah. Bersama PSM Makassar sendiri di musim ini, Ananda Rehan telah bertanding 15 kali, dengan 7 diantaranya sebagai starter, dengan catatan 1 assist dan 4 kartu kuning. Musim lalu saja Ananda Rehan bahkan menjadi salah satu pemain yang berperan membawa PSM Makassar meraih gelar juara. Ketiga, Alvean Radewangga. Andai timnas Indonesia U23 minus Justin Hubner dan Elkan Bagot di Piala Asia U23 ini, satu lini belakang yang sudah pasti akan menjadi milik Alvean Radewangga. Belakangan Dewangga kerap dipasang sebagai gelandang bertahan di PSIS Semarang.
Sebab pemain berusia 22 tahun ini mempunyai kelebihan dalam memberikan operan panjang dan tendangan dari luar kotak penalti. Dewangga baru saja menunjukkan sinarnya di PSIS Semarang. Pesepak bola berkaki kidal itu berhasil mencetak 2 gol ketika membenamkan Arema FC 4-1, yakni pada 5 Februari lalu. Kemampuan Dewangga yang berkembang dan bisa memainkan banyak posisi menjadi opsi menarik bagi Sintayong untuk memaksimalkan jasa pemain kelahiran Semarang tersebut. Vietnam tunjuk stadion berkualitas buruk, Maidin jadi tantangan skuad Garuda. Tantangan menghampiri timnas Indonesia jelang kembali mengarungi perjuangan dalam laga lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu bermula usai FIFA secara resmi telah mengumumkan lokasi pertandingan antara timnas Indonesia dan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Maret mendatang dengan skuad Garuda menghadapi Vietnam 2 kali dalam rentan waktu tersebut. Pertandingan pertama dijadwalkan pada tanggal 21 Maret dan pertandingan kedua akan digelar pada tanggal 26 Maret. Stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta akan menjadi tempat penyelenggaraan pertandingan pertama. Sementara Stadion Maidin Hanoi, Vietnam akan menjadi venue untuk pertandingan kedua. Ini tentu menjadi perhatian bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong, mengingat pengalaman buruknya ketika bertanding di Stadion Maidin pada bulan Januari 2023. Saat itu timnas Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Vietnam pada babak semifinal Piala AFF 2022. Meskipun hanya butuh menang untuk lolos ke final. Pada saat itu, Sintayong menyebut kualitas rumput Stadion Maidin sangat buruk dan tidak cocok digunakan untuk bermain sepak bola. Hal tersebut bakal menjadi tantangan skuad Garuda untuk menghadapi setiap kecurangan yang Vietnam hadirkan. Terlebih lagi, timnas Indonesia wajib sendiri meraih kemenangan dalam kedua pertandingan melawan Vietnam untuk menjaga harapan mereka melaju ke babak selanjutnya. Saat ini tim Merah Putih menduduki posisi terbawah di klasemen grup F dengan 1 poin, sementara Vietnam menempati posisi kedua dengan 3 poin.